Siapa yang tidak kenal dengan sosok Abah Anton, mantan wali kota Malang periode 2013-2018, kini mencalonkan diri lagi sebagai calon wali kota Malang, berangkat dari partai PKB di tengah polemik yang terjadi baru-baru ini, tentunya mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat. Saya Aurel, ditemani dengan praktisi hukum Bapak Fajar Santoso, sarjana hukum sekaligus magister hukum, dan Wakil Pimpinan Redaktur Harian Pagi Memo X, Bapak Maman Adi Saputro. Kami akan membahas masalah ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Aurel. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Pak, kali ini saya akan membahas tentang Abah Anton. Menjawab pertanyaan semua, mewakili masyarakat-masyarakat di awam yang di luar sana. Saya bertanya dengan Bapak Fajar. Pak, bagaimana status hukum Abah Anton yang mempengaruhi persepsi pro kontra masyarakat terhadap keputusan untuk maju dalam Pilwali 2024 di Kota Malang kali ini? Saya kira kalau status hukum, kalau dalam konteks ini, pidana kan Pak Anton kan sudah menjalani proses ini ya, hukuman begitu, dan sudah bebas beliau dari lembaga pemasyarakatan, dan juga terkait dengan hukuman ini untuk tidak dipilih dalam sebuah jabatan publik selama 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan di Tipikor juga sudah selesai dijalani begitu. Kalau status hukumnya begitu. Tetapi memang dalam konteks pencalonan ini memang akhirnya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat begitu. Dan lebih tepatnya juga orang bertanya apakah sebenarnya secara status hukum demikian Pak Anton kemudian memenuhi syarat untuk menjadi kandidat di dalam Pilkada 2024 ini begitu. Jadi itu ini pro dan kontranya begitu. Baik, Pak. Untuk Pak Maman sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terhadap fakta bahwa seorang kandidat terjerat masalah hukum memutuskan untuk bertarung di Pilwali Kota Malang kali ini? Menurut saya sebagai penulis, termasuk yang melihat atau mungkin yang merasakan, termasuk yang mendengarkan dari masyarakat, kalau menurut kita ini sebaiknya Abah Anton ini terbuka saja, artinya terbuka pada publik. Sesungguhnya seperti apa sih keputusan pengadilan yang sudah diterima. Dengan begitu masyarakat menjadi tahu, oh ini duduk persoalannya, dan masyarakat tidak meraba-raba lagi. Apakah artinya dalam tanda kutip kita tidak ingin atau masyarakat tidak ingin membeli kucing dalam karung. Artinya semua proses hukum yang pernah dijalani Abah Anton ini, entah itu lewat Abah Anton sendiri atau lewat hukumnya, itu secara terbuka pada publik untuk menjelaskan sesungguhnya saya saya sudah menjalankan sesuai disampaikan Pak Fajar, sudah menjalankan keputusan pengadilan dan sebagainya. Dengan begitu masyarakat tidak akan bertanya-tanya lagi. Nah, kalau hal itu sudah dilakukan, artinya langkah Abah Anton mau maju dalam Pilwali Kota Malang 2024 akan lebih gampang dan lebih mudah untuk prosesnya. Baik, kalau untuk menurut Bapak Fajar sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terhadap fakta bahwa seorang kandidat terjerat masalah hukum memutuskan untuk bertarung dalam kontes politik yang signifikan seperti ini? Walaupun ini juga pro kontra pasti, tidak terlepas dari itu. Iya. Terkait argumentasi Abah Anton yang maju saat ini. Ya, saya mengutip atau mendengar dari banyak pemberitaan di luar bahwa menyatakan bahwa putusan MK 56 2019 itu dikatakan tidak mengikat begitu, karena putusan MK itu tidak bisa diberlakukan kepada ini Pak Anton. Sebagai pandangan hukum ya tentu ini saya hargai begitu. Tetapi mungkin saya agak berbeda pandangan sebenarnya. Karena apa?
jelas putusan 56 2019 itu tetap berlaku dan mengikat, karena konteksnya sebenarnya bukan persoalan retroaktif. Artinya penerapan asas retroaktif, larangan penerapan asas retroaktif itu tidak relevan diangkat dalam argumentasi hukum untuk majunya beliau sebagai calon wali kota gitu. Belum lagi catatan saya tadi, MK itu pernah kok putusannya retroaktif itu pernah. Nah, apalagi ini sebenarnya nggak kaitannya dengan retroaktif, artinya masih terikat dengan putusan MK itu, Mbak. Kalau pandangannya Pak Mamang sendiri, argumentasi Abah Anton untuk maju ke Pilwali kali ini? Ya, artinya kembali ke sah-sah saja ya. Artinya mengundang pro dan kontra. Bagi yang pro pasti dia akan berargumen, saya pasti bisa. Sementara bagi yang kontra dengan Abah Anton, oh enggak bisa. Nah, ini dalam kajian ini berarti kan harus ada jalan penengah. Siapa dia? Ya berarti kan entah nanti KPU atau siapa saja penerima calon pendaftaran harus meminta klarifikasi kepada orang atau pihak atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan apakah Pak Anton ini memang bisa terus maju menjadi calon kepala daerah sebagai wali kota Malang, atau nanti terhenti di KPU karena aturan yang mengikat itu. Nah, menurut saya jalan tengahnya adalah tetap kembali kepada prosesnya dalam arti nanti proses Abah Anton tetap berlanjut, dan nanti urusan iya dan tidaknya tetap mengacu pada lembaga yang berwenang. Siapakah dia? Entah itu MK atau Mahkamah Agung atau siapa saja yang berwenang di negeri ini untuk memutuskan apakah Pak Anton ini benar-benar tadi sudah menjalani 5 tahun dan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan lagi, atau nanti pada Pilwali 2029 atau sebagaimana. Nah, itu ini adalah ya sekali lagi bahwa akan menambah pekerjaan dari teman-teman KPU untuk sebagai tindak lanjut apakah Pak Anton ini bisa terus berlanjut mencalonkan diri sebagai calon wali kota Malang pada pilkada serentak. ya, saya kira kalau seseorang mau mencalonkan diri itu tentu bagian dari hak politik seseorang begitu. Cuman kalau dalam posisi saya sebagai diskusi pada sore hari ini terkait sebagai praktisi hukum, saya ingin misalnya melihat bahwa semoga tidak keliru ya, bahwa Pak Abah Anton ini kan dituntut dengan pasal 5 ayat 1 huruf A ya, Undang-Undang 20 ya, 2000 di mana ancaman hukumannya itu kan 1 sampai 5 tahun gitu. Artinya paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, kalau kita mengacu ke syarat calon di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, memang bahwa bagi yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, itu memang ada ketentuan jeda 5 tahun begitu. Jeda 5 tahun dihitung sejak yang bersangkutan itu telah menjalani hukuman. Nah, kemudian tinggal kita lihat saja apakah sejak bebasnya Abah Anton ini sampai dengan nanti pendaftaran itu sudah memenuhi jangka waktu 5 tahun atau lebih. Baik, jadi, Pak, apa pandangan Bapak terkait argumentasi Abah Anton yang maju saat ini? Ya, saya mengutip dengan mendengar bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya ya, di putusan 56 tahun 2019 itu, bahwa seseorang yang dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, itu kalau kemudian setelah bebas kemudian mau daftar mencalonkan kepala daerah, itu memang harus ada jeda 5 tahun begitu. Itu ketentuan di putusan 56 2019 Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau melihat ada ketentuan itu di dalam Mahkamah Konstitusi,
itu kiranya yang kemudian menimbulkan kontra bahwa loh, akhirnya ada pandangan hukum bahwa Pak Anton tidak memenuhi syarat Mas untuk mendaftarkan ini Calon wali kota. sebagai wali kota. Sementara yang pro pandangannya itu mengatakan bahwa loh ini putusan MK itu kan tahun 2019, sedangkan Pak Anton ini kan menjalani pemidanaan itu sekitar tahun 2018 gitu ya. Sehingga Baik, untuk ada pandangan hukum bahwa Mamang sendiri Pak Anton argumentasi artinya putusan MK itu tidak bisa dikenakan atau tidak mengikat Pak Anton karena ada ketentuan bahwa putusan MK tidak boleh berlaku surut secara teknis misalnya. Tapi sebenarnya itu pro kontra ya, gambaran pro kontra. Tapi saya kadang-kadang gini Mas, ada dua ahli hukum berpendapat, maka pendapatnya bukan hanya dua, mungkin tiga dan sebagainya. Ada pro kontra itu. Saya melihatnya pro kontra dalam apapun, termasuk dalam tafsir hukum itu sesuatu yang lumrah begitu ya. Tetapi dari pro kontra itu sebenarnya kalau pandangan saya pribadi sebenarnya begini, putusan MK itu jelas mengikat secara hukum. Nah, pertanyaannya apakah mengikat Pak Anton yang putusan yang notabene beliau diputus tahun 2018? Apakah itu tidak bertentangan dengan larangan asas retroaktif gitu? Nah, sebenarnya kalau ada pandangan saya, asas larangan penerapan retroaktif itu tidak relevan diterapkan dalam kasus ini. Belum lagi sebenarnya kalau kita mengikuti ini statistika pernah ada kok putusan MK yang berlaku retroaktif itu begitu. Sehingga isunya sebenarnya bukan retroaktif atau tidak, tapi bahwa pas putusan MK tahun 56/2019 itu mengikat ini Pak Anton sehingga ada barriers untuk kemudian mencalonkan diri gitu. Nah itu kalau pandangan ini singkat saya 2002. Baik, Pak Fajar, apa yang menjadi alasan Abah Anton maju kembali ke pemilu 2024 saat ini? Padahal jelas Pak, tertulis di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di Pasal 5 Ayat 1 huruf A yang berbunyi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dan dengan kewajibannya. Padahal pengertiannya harus ada jeda 5 tahun loh Pak, setelah beliau keluar dari. Sebelum itu mungkin ini ya, tadi saya nyambung Mas Maman ya. Nanti pada akhirnya itu adalah pihak penyelenggara lah yang kemudian nanti akan menerima pendaftaran Pak Anton kalau memang nanti secara resmi kemudian diusung oleh PKB begitu ya. Nah, nanti ya kita lihat saja nanti bagaimana sikap KPU. Sebab nanti akan pasti juga akan ada pro kontra dari masyarakat dan kaitannya kalau kemudian sikap KPU itu kemudian nanti juga akan diuji juga secara hukum juga tentu saja. Misalnya ini kita berandai-andai misalnya KPU ternyata tidak menerima pendaftaran misalnya Pak Anton misalnya karena dianggap tidak memenuhi syarat, maka Abah Anton bisa menempuh ke Bawaslu. Di Bawaslu ada proses sengketa. Terus kemudian jika kemudian masih tidak puas lagi dengan ini keputusan Bawaslu, dia bisa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara masih misalnya sepakat untuk tidak membolehkan misalnya, maka masih ada upaya ini di Mahkamah Agung. Jadi itu proses-proses hukumnya. Nah, tapi kalau kaitannya dengan pertanyaan itu, Mbak, sebenarnya terkait dengan jeda waktu, kalau saya pribadi sebenarnya berpikirnya juga ada jeda waktu yang sebenarnya harus diikuti oleh ini. Artinya ada jeda waktu yang mengikat ini beliau untuk kemudian di 2024 ini belum bisa ini mencalonkan sebagai kepala daerah karena ketentuan di amar putusan 56 2019 itu sudah terang begitu, sehingga kalau dalam hukum itu sesuatu yang terang itu tidak perlu ditafsirkan begitu. Benar. Jadi kalau istilah saya sebenarnya itu sudah lebih terang, sudah lebih terang dari cahaya istilahnya. Hanya memang
kadang-kadang pandangannya memang ada pandangan secara hukum pidana yang sudah selesai terkait dengan jeda waktu 2 tahun untuk tidak mengikuti kontestasi dalam jabatan publik. Tetapi kan ini hukum pemilihan kepala daerah ini kan bukan hanya ansih persoalan ketentuan vonis di pidana, tetapi ada juga yaitu putusan atau amar putusan Mahkamah Konstitusi yang jelas di situ eksplisit menyatakan bahwa bagi yang pernah dihukum dengan ancaman hukuman 1 tahun maksimal 5 tahun itu harus ada jeda 5 tahun. Nah memang tadi yang dikutip Mbak Aurel tadi, pasal yang dikenakan terhadap Pak Anton ini, beliau itu kan dituntut, bukan dituntut didakwa ya, Iya. didakwa sehingga ini ancamannya itu adalah 1 sampai 5 tahun memang Iya. gitu. Sehingga ancaman itu masih terikat di dalam amar putusan 56 tahun 2019 begitu. Jadi kurang lebih bisa dibaca misalnya pandangan saya mewakili yang kontra ya saya serahkan kepada publik. Tapi saya pandangan hukum tidak masuk dalam ini pro dan kontra itu, tapi itu pandangan hukum saya sebagai ini ya profesional begitu. Untuk Pak Maman sendiri? Ya, saya cuma berdoa aja. Semoga ini lancar-lancar saja. Teman yang pro gak perlu ngotot, yang kontra juga gak perlu ngotot. Serahkan pada jalan tengah. Nanti kita ambil yang terbaik khususnya untuk Kota Malang, gitu ya, untuk Kota Malang. Jadi jangan khawatir, masih ada jeda waktu. Pendaftarannya itu kan 8 sampai 9 Agustus 2024. Dan ini di teman-teman PKB masih berproses. Apakah nanti Abah Anton memang yang benar-benar dapat rekomendasi, itu kan juga. Ini kan jalan yang pertama harus dilalui oleh Abah Anton dulu, karena kan di situ ada banyak pendaftar dan calon wali kota. Dan kalaupun iya nanti PKB menjatuhkan rekomnya kepada Abah Anton, berarti kan siap-siap 8-9 Agustus daftar ke KPU, dan teman-teman KPU akan memproses lebih lanjut untuk apakah Abah Anton ini benar-benar bisa lolos atau tidak. Baik. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir, solusi Pak. Menurut Bapak sebagai praktisi hukum, menurut Bapak bagaimana baiknya Abah Anton? Bagaimana baiknya Abah Anton? Yang sulit ya. Solusinya? Karena bagi saya kalau konsisten mengikuti bahwa ada ketentuan di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah itu yang kemudian ada hasil judicial review di ketentuan pasal 56, ketentuan putusan 56 2019 tadi itu, maka kalau mau dibuka jalan ya sebenarnya tafsir itu harus dibongkar lagi istilahnya terkait dengan jeda waktu itu harus di-challenge lagi. Tapi kan waktunya kan sangat pendek ini ya. Betul. Iya. Rasanya nggak mungkin kalau misalnya dalam jangka waktu mengejar tadi pendaftaran Agustus tadi terus kemudian ada judicial review gitu. Ya, mungkin kalau itu dilakukan 6 bulan yang lalu atau itu mungkin masih memungkinkan ya. Sementara teman-teman MK kan sekarang lagi berproses untuk menyelesaikan PHPU. Penyelesaian PHPU juga. Untuk ini saya mau mendengar dari Bapak pimpinan redaktur. Apa solusinya untuk Abah Anton kali ini? Apa solusinya untuk Abah Anton kali ini? Mengikuti Pilwali. Solusinya tetap ya mengikuti aturan hukum yang berlaku, ya kan? Aturan hukum yang berlaku dalam arti menyerahkan pada kuasa hukum untuk sekali lagi mencari bukti otentik bahwasanya Pak Anton ini memang benar-benar bisa lolos atau mungkin bisa melanjutkan perjalanannya untuk mendaftar ke KPU. Jangan acara apa ya, berarti harus menguatkan atau minta pendapat lah, atau minta pendapat pada pakar hukum atau mungkin apa yang dibutuhkan untuk bisa menguatkan dia. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincang kita sore hari ini. Demikian Sobat Memo, bincang-bincang saya dengan Bapak Yusuf Santoso, praktisi hukum, dan Bapak Maman Adi Saputro, pimpinan redaksi harian pagi Koran Memo X. Nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.